Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Para pemirsa shaimin wa shaimat di mana saja berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadirat Allah yang tiada hingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di 10 hari yang terakhir ini. Kita semua sudah mengetahui bahwa tujuan disyariatkannya puasa oleh Allah Ta'ala itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua sebagaimana diwajibkan kepada kaum hamba-hamba Allah yang sebelum kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Tiada lain maksudnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa sih kualitas pribadi orang bertakwa itu? Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan sendiri bagaimana kualitas batin orang bertakwa. Di dalam surat An-Nisa ayat 77, ayatnya cukup panjang, tetapi di situ ada kutipan, Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu kehidupan akhirat itu, kehidupan dunia itu nilainya sangat sedikit, dan kehidupan akhirat bagi mereka itu lebih baik, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa takwa itu adalah suatu pandangan hidup. Orang yang bertakwa memiliki paradigma hidup bahwa dunia ini yang kita tempati saat ini nilainya sangat sedikit bila dibandingkan dengan akhirat. Maka orang bertakwa itu orientasi hidupnya serba akhirat, akhirat oriented. Maka dari itu efeknya dalam kehidupan sehari-hari, orang bertakwa akan selalu memanfaatkan setiap kesempatan hidupnya untuk persiapan menuju akhirat. Bagi mereka, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ibarat ladang untuk menuju akhirat. Memang hidup di dunia itu kita membutuhkan banyak hal, makanan, minuman, tempat tinggal, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang bertakwa, itu semua memang harus dicukupi selama tugas hidupnya di dunia. Kita tidak bisa, kita tidak akan bisa konsentrasi untuk ibadah kalau perut lapar. Maka perlu kemudian mencari makan. Kita tidak bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah kalau tidak belajar. Dan untuk belajar perlu ada biaya. Maka
perlulah kemudian kita mencari harta ya untuk bekal menuntut ilmu untuk kita maupun anak-anak kita. Tetapi bagi orang-orang bertakwa itu semua dipenuhi secukupnya saja. Sekiranya cukup sudah, selebihnya waktu, tenaga, pikiran, perasaan itu adalah untuk mengumpulkan bekal akhirat. Maka dalam hal ibadah orang-orang bertakwa ini akan melaksanakan setiap kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya itu, orang bertakwa itu akan menyempurnakan ibadah wajibnya itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibarat orang makan, ibadah wajib itu nasi, sedangkan ibadah-ibadah sunnah itu adalah lauk pauknya. Dan selebihnya waktu, selebihnya energi, selebihnya pikiran, orang-orang bertakwa ini kemudian akan beraktivitas sehari-hari ya, dengan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi itu pun semua aktivitas duniawinya itu dia niatkan sebagai ibadah untuk Allah Ta'ala. Ketika dia bekerja, mencari nafkah itu adalah kewajiban agama ketika seseorang sudah berumah tangga. Maka pekerjaannya yang dia geluti sehari-hari itu untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya, mencukupi kebutuhan pendidikan putra-putrinya, dan itu semua dia tidak niatkan apapun kecuali sebagai menjalankan kewajiban agama sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Sehingga putaran roda kehidupan sehari 24 jam bagi orang bertakwa tidak tersisa sedikit pun kecuali untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Dan dia selalu menjaga kesadaran ini sehingga dia tidak mudah untuk terlena oleh godaan-godaan duniawi. Dia sadar betul bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya sementara, hanya mampir. Kehidupan dunia ini apapun profesinya, siapapun pasangan hidupnya, berapapun anak putra-putrinya, dimanapun dia berada, kehidupan dunia ini adalah kesempatan untuk berbekal menuju akhirat. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya, dia selalu siap untuk meninggalkan dunia ini, berangkat menuju kehidupan akhirat yang abadi. Itulah paradigma hidup orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah tujuan satu-satunya bagi ibadah puasa. Sekarang marilah kita introspeksi diri. Ibadah puasa yang sudah kita laksanakan sudah seberapa bagus, sudah seberapa baik, sudah seberapa maksimal, dan apakah ada peningkatan kualitas takwa kita? Kita yang dulunya malas-malasan ibadah, malas-malasan berbuat baik kepada orang lain, apakah masih seperti itu atau ada peningkatan? Nah, disitulah kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ya. Disitulah kita bisa mengukur sudah seberapa berhasil puasa. Kalau seusai Ramadan nanti kita masih saja paradigmanya duniawi, ya, masih saja kita masih saja kita kurang perhatian kepada ukhrawi, maka mungkin puasa kita sah, tetapi puasa kita belum berhasil mencapai tujuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan meningkatkan kualitas takwa kita di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.